terlihat. Dan saya kebetulan sudah belajar sebelumnya. Ada konsekuensi logis ketika saya bergabung dan mengembangkan bisnis konvensional. Di situ akan sangat berat untuk kita membangun aset. Berat. Harus modal besar, resiko juga otomatis besar. Membangun sistemnya itu harus membangun sendiri. Dengan karakter bisnis saya sendiri. Dengan karakter produk yang saya mau jual. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah, kebetulan saya pernah mendengar MGI ini ya sekitar 6 tahun yang lalu sebenarnya. Iya kan? Nah, jadi mungkin beliau juga pernah mendengar malah duluan saya kali ya dengarnya. Cuman kenapa saya nggak begitu tertarik? Karena presentasinya nggak menarik. Jadi kuncinya satu, kalau Anda presentasi tidak harus mewah, tidak harus wow, enggak, tapi itu berkesan pada prospek Anda. Caranya gimana? Nanti ada trainingnya khusus, ya. Nah, jangan dibocorin semua sekarang, tuh nanti. Nah, pada tadi Bunda sempat tanya apa yang membuat saya itu bergabung. Sebenarnya tadi itu kaitannya dengan 6 tahun yang lalu pun saya sudah pernah dipresentasi, bahkan dari manajemen langsung dari manajemen. Tapi saya berpikir bahwa ini bisa apakah dia nggak bisa jelasin tentang TV, dia nggak bisa jelasin duitnya di mana gitu. Jadi saya nggak tahu. Dia nggak ngerti hot button saya apa. Tahu hot button Bu? Bukan cotton bud ya, hot button ya. Dia nggak ngerti di mana need-nya saya. Sehingga saya menganggap ini, alah ini paling begituan aja. Apalagi kacamatanya zaman dulu nggak menarik. Nggak kayak sekarang. Dulu cuma kacamata anak-anak tuh. Saya suruh pakai coba. Tertarik nggak Bapak kira-kira kalau suruh pakai kacamata anak-anak? Enggak kan? Malah saya lutuna katanya lutuna. Nah, artinya apa? Dia nggak ngerti di mana need saya. Nah itu yang akhirnya saya buat keputusan saya nggak bergaul. Walaupun istri saya dijoinkan sama Pak Bram langsung kalau nggak salah di rumah. Jadi setelah sekian lama baru saya ketemu dengan timnya Mas Barji, ada Mas Bano, ada Mbak Endang, ada Mas Erwin juga di situ. Kebetulan beliau belum bisa hadir karena sedang ada kesibukan keluarga. Di presentasinya saya itu pun dengan metode yang dulu saya pernah lakukan. Jadi saya ini dijebak tapi saya ngerti kalau saya dijebak gitu kan. Dia bilang gini, Mas, kalau manggil saya karena mungkin dia lagi butuh saya kan. Dia bilang kakak gitu. Kakak. Tumben-tumbenan manggil kakak gitu kan. Biasanya nggak pernah, biasanya bro, masku gitu, bosku gitu. Nah, waktu itu dia telepon saya, Mas, sampean kan ahlinya MLM. Aku mau konsultasi. Loh, konsultasi? Nah, aku udah lama gak di MLM. Tapi jenengan tuh expertnya. Oh ya? Nah, saya udah ngerti nih. Paling mau presentasi saya tapi dia takut. Karena saya chicken list di name listnya dia. Di daftar nama prospeknya yang dia susun, saya adalah chicken listnya. Tahu chicken list Pak? Ayam bagi emang geprek. Bukan, chicken list itu adalah daftar nama yang dia takut. Dia takut. Tapi ini orang potensi menurut dia. Menurut dia subjektivitasnya dia. Saya orang yang sangat berpotensi karena saya mungkin punya skill dulunya. Saya pernah bintang 8 di TNC hanya dalam waktu 1 tahun. Dan bagi dia itu wah. Saya pernah belajar di sekolah bisnis macam-macam. Nah, caranya dia masuk, terus sebenarnya cara masuk saya itu dulu. Ketika mau prospek, chicken list saya. Karena dia chicken list saya, dan dia orangnya senior, dia punya power, dia punya koneksi luar biasa. Saya pura-pura minta pendapat beliau gimana nih. Pak, saya punya konsep bisnis seperti ini. Saya ingin sekali dapat pandangan Bapak tentang bisnis yang mau saya garap ini. Ini mega proyek, dulu bahasa saya mega proyek yang akan dikembangkan di Indonesia, perusahaannya dari luar negeri dan sudah solid, bonafiditasannya nggak usah. Tapi saya ingin tahu pendapat Bapak. Ini kan sama nih bahasanya si Erwin tadi nih, benar nggak? Sama nggak? Sama. Sebelahnya ada Mas Barji ternyata. Mas Barji nggak mau ngomong gitu kan, nggak mau. Jadi beliau mau ngomong ke saya juga mungkin agak ragu. Saya nggak tahu kenapa. Cuman dari cara dia masuk ke pintu saya coba rangkul itu tadi, kemudian ini kalau bisa dia keluar pintu saya. Dengan kesimpulan bahwa saya akan menilai bisnis ini secara objektif. Saya nggak peduli ini kayak apa bagusnya, intinya saya menilai objektif, bukan subjektif saya. Akhirnya ketemuanlah
janjian di Sastro Kopi waktu itu di daerah dekat rumah saya, bla 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 bla. Oh, MBI. Oke. Saya open mind. Memang tipikalnya saya open mind. Mungkin sekarang sudah ada perkembangannya. 6 tahun yang lalu MGI sedang merintis. Perusahaan mungkin tidak sekuat sekarang. Saya berpikir positif. Jadi benar yang tadi disampaikan Pak Tom bahwa berpikir positif itu penting. Open mind juga penting. Oke? Setelah itu saya coba pelajari. Beliau sampaikan bla 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 bla, Mas Barji, woish, pakai expander baru. Mas Heru udah edifikasi beliau. Tahu edifikasi? Tahu ya? Edifikasi beliau. Beliau bicaranya, pertama agak tersendat karena mungkin kalah figur ya. Ini pede tapi sombong amat gitu ya. Dan ketika beliau berbicara, saya coba simak dengan kacamata yang objektif. Mungkin sekarang MGI sudah mulai jadi raksasa. Karena yang saya tahu produknya adalah nanoteknologi. Saya punya nanoteknologi ini zaman tahun 2007. Bilang saya, bukan kakek saya ya. Bilang saya, bukan kakek saya. Itu saya tahu khasiatnya luar biasa. Padahal baru 3 unsur. Baru magnetnya, far infrarednya, sama batu germaniumnya. Itu saya udah ngerti gimana khasiat. Ketika saya diberitahu oleh Mas Barji bahwa ada 8 loh Pak. 8 nanoteknologi ditanam, bukan ditempel, ditanam. Kemudian lolos sertifikasi FDA. Wow, bagi saya FDA itu luar biasa. Produk Jepang yang bagus pun belum tentu masuk FDA. Belum tentu. Karena standar Amerika ini betul-betul internasional. Ketika saya tahu bahwa produk ini ada 8 unsur yang ditanam, ini luar biasa dengan produknya. Saya coba ini pakai. Cuman sekitar 15 menit. Oke. Kok agak terang ya? Lihatnya agak terang. Apalagi pas cewek cantik lewat. Iya benar. Nah, setelah itu baru saya coba sedikit-sedikit tanya tentang potensi bisnisnya. Kemudian saya nilai dari 4 unsur parameter. Kalau kita mau bergabung di sebuah perusahaan MLM, setidaknya ada 4 parameter yang harus terpenuhi. 1, company profile-nya. Bonaviditas perusahaan harus teruji. Jangan main-main. Kayak saya pernah dulu join di perusahaan, 2 perusahaan terakhir. Ini ternyata company profile-nya nggak bonafid, makanya jebol. Yang kedua, alasan pertama, ketika saya bergabung saya lihat bonaviditas perusahaan. 6 tahun perusahaan ini masuk di Indonesia, ternyata perkembangannya sudah masuk ke 26 negara. Gak mungkin dong kalau produknya abal-abal, perusahaannya jelek, gak mungkin bisa tembus 26 negara. Pasti udah tolak duluan. Tuh logika saya yang bermain. Yang kedua, produknya. Jadi begitu saya lihat produknya ini, oh kalau udah nanoteknologi, oke, saya nggak akan bantah itu. Karena ini adalah pemutakhiran teknologi. Ketika saya dulu ini di zaman teknologi maju, ini udah teknologi termutakhir. Itu bedanya. Jadi saya pede aja, kenapa? Produknya pasti bagus. Kalau bicara produknya bagus, saya yakin bisnis ini gampang. Teknis aja itu masalah gimana kita mau membangun bisnisnya, baik selling maupun recruitment, sponsoring. Karena 2 unsur ini wajib di dunia network marketing. Anda boleh pinter selling, tapi kalau Anda nggak mau mengembangkan diri untuk bisa merekrut dan mengembangkan jaringan, Anda nggak pernah bikin aset. Hanya terjebak di jualan aktif income lagi, bukan passive income. Padahal di sini gara-gara mega plan-nya jadi passive income dan massive income luar biasa. Karena prinsipnya The Cash Flow Quadrant sudah ada yang baca bukunya? PR-nya banyak amat. Enggak, nanti teman-teman asik aja dalam training kita. Ini karena pengembangan skill ya. Pak trainer tadi sampaikan bahwa 10 prinsip tadi itu semuanya bisa terpenuhi kalau landasan basic skillnya Anda sudah kuat. Gampang banget tuh. Karena prinsipnya kalau manusianya tidak bertumbuh, nonsen bisnisnya bertumbuh. Nonsen. Enggak akan. Kalaupun ada itu hanya sesaat karena Anda sedang beruntung. Setelah itu nggak lama Anda akan zonk lagi. Ini fakta. Tadi yang disampaikan Pak Ito cerita tentang mungkin salah satu rekan video juga kita di MBI seperti itu. Awalnya bisa jaya tapi selalu jatuh. Kenapa?
tidak ada pengembangan diri, tidak ada unsur bertumbuhnya teman-teman dalam jaringan. Karena bagi saya edukasi nomor satu, Pak. Jangan berharap banyak kalau jaringan jenengan itu tidak punya pertumbuhan dalam kapasitasnya, skillnya nggak bertambah. Gimana sih technical approach yang bagus? Gimana sih quick closing? Bisa nggak quick closing? Closing cepat. Itu ada ilmunya. Ya, mau saya bocorin sekarang atau besok? Besok aja, gimana aja ya. Iya. Pokoknya tempel closing pokoknya dah. Goyang kiri, goyang kanan, udah semua balik modal langsung cepet. Jadi itu nanti ada ilmunya semua. Dan saya ingin sekali berbagi ilmu itu karena saya berharap ilmu itu jadi bermanfaat. Gitu ya. Kemudian parameter yang ketiga apa? Marketing plan-nya. Tapi saya langsung direvisi itu. Bukan marketing plan, Pak. Mega plan. Iya, mega plan. Saya pelajari, tapi belum sepenuhnya. Bagi saya ketika orang BEP hanya dengan rekrut 2 orang, itu mewah. Karena apa? Di MLM lain kadang 3-4 pun belum BEP. Belum. Di sini cuma rekrut 2 BEP plus 400.000 rupiah kalau diuangkan. Sudah untung. Bagi saya bonus pasangan bla 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 matching saya belum ke sana. Karena cara berpikir saya adalah gimana saya menduplikasi ini ke jaringan saya yang baru supaya mereka gerakannya cepat. Kecepatan itu penting karena kita sedang membangun momentum. Ya, jangan sampai kehilangan momentum. Ketika kita bergerak cepat, ini harus dibarengi dengan pertumbuhan kapasitas orang di dalam jaringan kita. Kalau enggak, ini cepat sekali dia mushroom syndrome. Setelah itu apa? Gembos di jalan. Ya, Anda tembel-tembel, perbaiki, ada yang lubang di sana dulu, itu capek sekali, Pak. Jangan. Sebisa mungkin dari awal Anda bangun fondasinya itu kuat. Sehingga memang fondasi ini disiapkan untuk 30 lantai, 50 lantai, Pak. Jangan fondasinya tipe 21, Anda pengennya gedung bertingkat, ambrol, Pak. Ambrol, nggak masuk akal. Makanya harus ada fondasi yang kuat, SDM-nya dikembangin. Oke, jangan sampai grup kita ada yang nggak ngerti technical approach. Gimana Pak caranya bikin daftar nama yang benar? Gimana caranya follow up and closing? Gimana presentasi yang efektif? Itu penting. Jangan terlalu panjang lebar Anda menggurui orang, padahal yang digurui dokter. Wah, dibantai Anda di situ. Betul nggak? Cukup yang memang Anda tahu, Anda sampaikan secara ilmiah berdasarkan apa yang sudah ada di starter kit.